wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, selamat datang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Juga selamat bergabung. Semoga Allah SWT mengganti semua dengan kebaikan. Waktu semuanya diganti juga dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dan pertemuan di pagi ini semoga menjadi kebaikan buat kita, menjadi amal jariah buat keturunan kita sampai hari kiamat kelak. Dan Allah SWT memberikan kepada kita pahala-pahala berlimpah sampai hari kiamat kelak saat kita nanti dibangkitkan sama Allah SWT. Sebelum itu mari kita awali dengan sebagian zikir pagi petang bersama-sama. 1, 2, 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahwika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baca ayat kursi, jangan lupa. Siapa yang baca ayat kursi selepas sholat yang 5 waktu, gak ada yang bisa menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Baca ayat kursi selepas sholat 5 waktu, jangan lupa. Karena kata Nabi, barang siapa yang baca ayat kursi selepas sholat yang 5 waktu, tidak ada menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Artinya, orang kalau baca ayat kursi habis sholat, beliau akan diizinkan oleh Allah masuk surga. Dan directly masuk surga, artinya meninggal masuk surga beliau. Benar-benar itu satu amalan yang ringan, tapi powerfulnya bukan main. Mari kita baca ayat kursi bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Apa kabar semua teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami niatkan ikut kajian subuh syuruk ini untuk menambah iman kami, supaya kami jadi hamba yang lebih bermanfaat buat banyak umat, supaya kami menjadi hamba yang lebih bertakwa, supaya ini menjadi jariah untuk kedua orang tua kami, baik yang masih ada ataupun telah tiada. Semoga menjadi jariah untuk anak, cucu, cicit, canggah, semua keturunan-keturunan kami sampai hari kiamat, dan berlaku doa-doa terbaik kami untuk semua keturunan-keturunan kami selama-lamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini mengalir jariah untuk teman-teman yang hadir, untuk semua yang menonton tayangan ini, untuk semua yang nge-share. Sebagaimana kata Nabi, mandala alal khair kafa'ilih, siapa yang nge-share kebaikan, beliau panen pahala kebaikan-kebaikannya. Menjadi pahala jariah untuk tim di balik layar semuanya yang sudah mempersiapkan ini semua. Menjadi amal jariah untuk siapapun yang mensupport kebaikan-kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan, memberikan kelapangan, dan memberikan keberkahan di dunia juga di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, mohon izin membaca Quran dulu surahnya. Tapi sebelum baca Quran, kita istighfar dulu 100 kali. Yuk istighfar baik-baik, kita istighfar 100 kali. Nabi SAW, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'atan marrah. Aku dalam sehari beristighfar 100 kali istighfar. Sambil tulis kolom komentar, sambil kita nanti pelan-pelan menata apa yang perlu kita tata ulang. Kita istighfar 100 kali semampu yang kita bisa. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 4 lagi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Udah 100. Cepat kan? Istighfar 100 kali ternyata cuma butuh waktu 1 menit. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Sekarang kita mau ngaji Quran daripada surah Al-A'raf 204, 205, 206. Ditulis kolom komentar Al-A'raf 204 sampai 206. Al-A'raf surahnya surah yang ke-7, ayatnya 204 sampai 206. Udah ketemu tuan-puan? Mari sejenak ayo kita belajar bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Shadaqallahul adzim. Apa kabar teman-teman di TikTok? Izin nyapa-nyapa yang di TikTok dulu. Ada akun Ellen Queen, akun BRP, Onasis, Dede Jamhari, Muhasabah, ada Trisni, Hida Jogja, Ibu Hida, Kak Ayu Afriliani Malang, Aida, ada akun Ifan, apa tadi? RD Rindu, Warung Ma, Sylvia, Rina Nuraini, Velvet Violet, Lista 23 dan semua teman-teman mungkin belum bisa tersebut. Satu persatu dari YouTube, ada akun Ketapang, Indah Setiawati, Surati Suti, Rafif Putra 94, Bibiken, dan semua teman-teman yang mungkin belum bisa tersebut, mohon maaf lahir batin kalau mungkin ada yang terlewat. Dari Instagram, Luciana Santoso, Sartini Ariando, Likhuza, Astutik Akmal, Sriani 587, Raja Iskandar 92, Ibu Femika, Imazos Romanti, Nai MF aja, Bu Yulia Kak, Haji Meno, Assalamualaikum Haji Meno, apa kabar Haji Meno? Haji Meno, Masya Allah. Ini Haji Meno, sahabat kami di Pondok Mu'alimin Jogja 6 tahun. Dani Godin, Rini Karmila, Mutiara Zahra, Yusla Khah dari Gresik, Barakallah Gresik, Mulyawati, Eti, Hari, Ani Yuan, Niar, Makmur, Putra Daha 2, Denny di sini, Kedai Nenda, Angela Beliani, Sriani, dan semua teman-teman yang mungkin belum bisa tersebut satu persatu, tanpa mengurangi hormat dan takzim kami kepada teman-teman semuanya. Kita lagi mau mentadaburi Quran surah Al-A'raf ayat 204. Kalau teman-teman ketinggalan,
204 Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengar ya, lalu kemudian diam ya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Teman-teman, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu diminta ketika mendengar Al-Qur'an, mendengar bacaan Quran, ada orang yang baca Quran gitu, maka la'allakum turhamun, diam, dengarkan. Fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, supaya kita dapat rahmat. Jadi rahmat itu didapat karena kita dengar dan kita diam. Kadang-kadang Al-Quran itu tanpa sengaja mengajarkan kita satu metode belajar. Kan metode belajar tuh banyak ya. Ada yang metodenya bil lisan, ada yang metode belajar dengan membaca, ada yang metode belajar dengan mengkaji, ada yang metode belajarnya dengan melihat langsung, ada yang metode belajar dengan cukup mendengar. Nah, salah satu metode belajar yang Al-Quran ajarkan buat kita sama-sama bisa amalkan, yang pertama, fastami'u lah, coba dengerin deh pelan-pelan. Wa ansitu, lalu kemudian diam. Karena teman-teman tahu gak, kadang-kadang ada sesuatu yang ajaib datang karena kita diam loh. Kita diam tuh bukan berarti karena kita jahil tuh ya, enggak. Tapi kita tuh diam karena kita diam-diam mengamati apa yang ada di sekeliling kita. Itu tuh kita lagi mengamati. Sekeliling kita tuh ada apa, gimana, diamati. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ini kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pilihannya cuma dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Dalam bicara kita cuma bisa diberi dua pilihan sama Allah. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ini kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pilihannya cuma dua. Silahkan berbicara, tapi yang baik. Kalau gak bisa maka diam. Itu aja pilihannya, gak ada pilihan yang ketiga, gak ada pilihan yang keempat. Cuma dua pilihannya, bicara yang baik. Bicara baik itu tiga aspeknya. Zikrullah, mengingatkan orang, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, atau ucap kalimat yang bermanfaat. Itu aja. Zikrullah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah, atau wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus mengingatkan manusia atau menggembirakan manusia dengan bicara yang manfaat. Itu pilihan. Kita gak bisa diam lebih baik daripada bicara tanpa arti. Balik lagi teman-teman dirahmati Allah ke poin yang tadi. Al-Quran sudah lebih dulu ngajarin kepada saya, ngajarin kepada kita semuanya, tuan puan, ayahanda, ibunda, kakak-kakak, semua yang kami ta'zimi, adik, ya mungkin ada teman-teman Gen Z di sini. Fastami'u lahu, yuk dengerin dulu yuk. Tidak semuanya mesti bicara. Kadang-kadang ada yang memang harus diam gitu. Kalau semuanya bicara, teman-teman bicara di TikTok, bicara di YouTube, semuanya bicara, siapa yang mau dengar? Nggak semuanya mesti bicara, nggak semuanya mesti speak up, nggak semuanya mesti diutarakan. Kadang-kadang ada hal-hal yang sebentar diam dulu, sebab karena bicara takutnya madarat. Waktu itu tuh ada kejadian seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, beliau tuh punya 2 karung hadis dari Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Terus beliau cerita gini, aku telah mendapat 2 karung hadis dari Rasulullah SAW. 1 karung hadis sudah aku berikan dan aku bagikan serta aku ajarkan dan sampaikan kepada kalian semua. Dan 1 karung hadis belum dulu aku sampaikan karena aku melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Sebab kalau 1 karung hadis ini aku sampaikan, aku takut kepalaku akan dipenggal. Jadi beliau berbicara pun melihat momentumnya. Teman-teman, jangan sampai kita kehilangan momentum. Momentum Ramadan adalah momentum menyebar kebaikan, menyebar kemanfaatan, menyebar kemaslahatan, menyebarkan segala sesuatu yang bisa kita sebar. Momentumnya Ramadan, jangan sampai kita kehilangan momentum.
Karena kita belum tahu, akankah kita punya waktu nanti di masa yang akan datang, Allahu a'lam. Surah apa ini? Surah Al-A'raf ayat 204, 206. 204 Al-A'raf sampai 206. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman, barangkali nanti ada yang baru datang, baru bergabung, biar bisa langsung mudah mendengarai atau membahas apa yang lagi kita bahas. Jadi, balik lagi, manfaatkan momentum sebaik-baiknya. Sekarang momentum Ramadan, maksimalkan habis bulan Ramadan. Saya suka kalau saya dan teman-teman kita semua ya, teman-teman kajian Subuh Syuruk, teman-teman yang kajian di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan mudah-mudahan keberkahan dalam hidup, kemudahan, ketenangan dan kemuliaan dunia akhirat. Saya akan tidak sungkan mengajak kepada siapapun yang mendengarkan suara ini. Sekali lagi ya, saya tidak sungkan mengajak kepada siapapun yang mendengarkan suara ini untuk ayo kita ambil momentum. Momentum maksimal di bulan Ramadan. Di last minute. Kenapa maksimalin momentum? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa momentum 10 hari terakhir ini akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Gak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Saya gak tahu apakah saya bisa hidup bahkan melewati 10 hari terakhir ini, Allahu a'lam. Kalau ternyata hari ini hari terakhir kita live streaming kayak gini, Allahu a'lam bishawab. Tapi yuk manfaatin momentum. Nanti kalau udah lewat akan kerasa vibes-nya itu kurang gitu. Kalau kita tiba-tiba ceramah tentang keutamaan hari Arafah, tapi ceramahnya tanggal 15 Zulhijjah, kehilangan momentum atau enggak? Tulis di kolom komentar. Ceramah keutamaan puasa di hari Arafah, tapi tanggal 15 Zulhijjah, itu kehilangan momentum atau enggak? Hilang momentumnya. Kapan terbaiknya menyampaikan? Jangan lupa ya, puasa Arafah, puasa sehari tapi menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Kapan? Tanggal 8 Zulhijjah atau 7 Zulhijjah. Supaya orang ketika menonton, oh ya ini besok tanggal 9 Zulhijjah. 2 hari lagi. Oh ya sehari lagi 9 Zulhijjah. Jangan kehilangan momentum. Hidup kita itu kerasa karena kita memanfaatkan momentum sebaik-baiknya. Dan hidup kita itu akan kurang greget kalau kita menyengaja nggak maksimal memanfaatkan momentum. Pakai momentum. Tunggangi momentum ini. 10 hari terakhir di depan mata. Maksimalkan yang sebisa yang kita bisa maksimalkan. Tuan puan, kita jadi manusia jangan sampai kalah sama kuda. Kuda melihat garis finish. Kuda begitu melihat garis finish di depan mata, larinya lebih kencang. Sprintnya bukan main. Itu kuda. Manusia melihat Ramadannya sudah di depan mata, gerbang finishnya. Kalau kuda melihat garis finish langsung lari semakin kencang, manusia yang tentunya lebih cerdas dari kuda harus bisa lebih memposisikan dirinya, berlari lebih kencang, beramal lebih hebat dari hari sebelum-sebelumnya. Karena Ramadan depan mata nih, mau habis. 10 hari terakhir di depan mata. Jangan ada yang tidak, jangan ada yang, jangan ada yang keskip untuk tidak baca Quran. Jangan ada yang enggak baca Quran. Jangan ada yang enggak
sholat tarawih. Jangan ada yang enggak bersedekah. Jangan ada kelewatan untuk tidak membuka puasakan orang. Jangan sampai ada kelewatan untuk enggak nyebarin ilmu. Jangan sampai ada kelewatan untuk enggak nge-share kebaikan. Jangan sampai kelewatan untuk enggak repost kebaikan. Itu kan Nabi pernah bilang, mandalla alal khairi kafa'ili, atau mandalla alal khair mislu ajri fa'ili. Kita itu cuma tinggal nge-share, cuma tinggal nge-repost, kita otomatis panen pahala dari apa yang kita share. Betapa mudahnya hidup di zaman ini dapat pahala, bukan? Zaman dulu mau dapat pahala, effortnya bukan main. Zaman dulu untuk foto, effortnya bukan main. Zaman dulu untuk merekam video, effortnya bukan main. Zaman dulu untuk membuat satu tayangan itu tuh harus effortnya bukan main. Harus effort banget lah pokoknya. Sekarang cukup klik, sekali tombol share, sekali tombol repost, sekali tombol share repost, bagikan. Allahu Akbar, walillahilhamd. Tuan puan, manfaatkan momentum, karena belum tentu kita punya kesempatan akan mengulang momentum Ramadan 10 hari terakhir di tahun-tahun yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Saya selalu mengingatkan buat saya pribadi ya. Lagi-lagi kematian mengingatkan kita bahwa ujung dari semua perjalanan panjang kita ini, dari umur 0 hari sampai yang nanti gak tahu umur kita batasnya kapan, adalah kematian. Lagi-lagi kita diingatkan tentang pada akhirnya kita semua akan berpulang. Yang kaya berpulang, yang berkuasa berpulang, pun sebaliknya, ujung dari semua perjalanan di hidup kita nanti berpulang. Apa bekal terbaik sebelum berjumpa dengan Allah? Salah satunya, teman-teman dapati di Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Yarjuna liqa'a rabbih. Kalau kita mau benar-benar mau ketemu Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Silahkan beramal soleh banyak-banyak. Yuk. فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan berbuat syirik. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. That's it. Inti dari perjalanan ini pulang kepada Allah. Yang sakit atau sehat, kalau waktunya pulang. Dan kematian sering datangnya mengagetkan. Tulis di kolom komentar, kematian sering datang mengagetkan. Tiba-tiba kita, ya Allah kayaknya baru kemarin. Ya Allah kayaknya baru chat. Ya Allah baru story kemarin terakhir. Ya Allah. Kematian sering datang mengagetkan. Perjalanan kita ini perjalanan apa? Perjalanan kita ini perjalanan pulang menuju Allah, Sang Pemilik segalanya. Karena jasad kita punya Allah, hidup kita ini punya Allah, rezeki titipan Allah, jabatan, karir, pangkat, profesi, casing titipan Allah. Itu semuanya itu titipan Allah gitu. Kalau kita gak maksimal menggunakan momentum terbaik untuk berbekal perbekalan terbaik, kita akan miss. Kita bisa mati konyol loh. Kita bisa mati gak beramal. Tapi kalau kita ngerti betul, faham betul, kita tahu pola momentum, kita tahu di mana kita harus benar-benar maksimal. Kabar baiknya, orang-orang yang pandai memanfaatkan momentum akan selalu dapat melihat keajaiban-keajaiban itu akan datang
lewat momentum-momentum yang beliau manfaatkan. Orang berdagang aja, sekarang mau lebaran nih, ayo lebaran, bisnis apa yang punya potensi omsetnya meledak? Pas lebaran apa pas lebaran? Ayo, coba tulis kolom komentar teman-teman. Bisnis apa yang kira-kira punya potensi meledak pas lebaran? Momentum lebaran. Baju, terima kasih akun dia. Jual roti kering, terima kasih. Jual parsel lebaran, tuh, ya kan? Coba tanya sama tukang parsel, tukang hampers. Coba teman-teman, ada yang jual hampers? Ada yang jual parcel? Coba ditanya deh, absen sini yang jual hampers, kira-kira. Absen sini juga yang jualan baju, kira-kira nih yang jualan baju sama hampers, sama apa namanya, ya peyek, ya cookies gitu. Omset di luar Ramadan dengan momentum Ramadan, besar Ramadan atau di luar Ramadan? Coba ditulis kolom komentar. Ayo, omsetnya besar mana nih? Ini saya lagi bicara tentang momentum ya. Banyak mana omsetnya? Nih jawaban di TikTok rata-rata. Nih, silakan dibaca. Silakan dibaca di TikTok, silakan dibaca di YouTube, silakan dibaca di Instagram. Yang jual kue kering, hampers, Ramadan, bahkan overload. Jual takjil Ustadz, iya takjil juga. Overload, semuanya overload. Pertolongan Allah. Teman-teman tahu dulu ya, kenapa saya nanya begitu? Ada maksudnya dulu nih. Kalau memanfaatkan momentum Ramadan, jualan hampers, baju, takjil, dan semua instrumen-instrumen yang berkelindan dengan memanfaatkan momentum Ramadan, itu membuat omset melejit. Gimana sama amal salih? Coba itu. Gimana sama amal jariyah? Coba itu. Gimana sama amal salih? Coba. Wow. Gimana kalau kita cuma nge-share, cuma tombol share, klik repost, sepele sekali menurut kita, tapi dampaknya di boost pahala kita sebesar-besarnya. Allahu Akbar walillahilham. Itulah teman-teman maksud dari tunggangi momentum sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Kan jualan aja dapat momentumnya, naik omsetnya kan. Dapat momentumnya, dang. Ini apalagi kalau Ramadan momentum cari pahala, kita gasken, dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Begitu teman-teman ya, dimuliakan Allah. Lanjut yuk. Nah, ini ayat nih keren banget nih. 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu, ingatlah Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak terlalu berteriak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ingat Allah, rendah hati, punya rasa takut kepada Allah. Aduh, takut deh kalau saya nanti gak ketemu sama Ramadan tahun yang akan datang. Takut deh kalau saya nanti gak diridhoi Allah tuh gimana ya. Nah, tidak juga dengan terlalu berteriak sehingga seperti terkesan kurang sopan. Dan tetaplah ingat Allah di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang-orang wala takum minal ghafilin. Jangan lengah.
Jangan lengah. Blind spot kita itu seringkali tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Sebagaimana orang-orang hebat selalu punya coach. Karena pelatih itu atau coach yang mampu melihat titik-titik yang talent kita gak mampu melihatnya. Oh, itu bahaya banget. Bahaya kalau kita gak bisa ngelihat. Emang pasti gak bisa ngelihat sih. Makanya kan kita saling lagi ngingetin nih pagi ini kan. Kita tuh punya titik-titik blind spot yang kita gak bisa ngelihat itu. Kadang titik blind spotnya kita itu yang ngeliat orang lain. Pasangan. Sayang, kamu kayaknya belum sedekah subuh deh. Diingetin. Istri. Sayang, kayaknya kamu tadi baca Quran baru 1 ayat kayaknya. Lebih gimana sayang? Nah, yang belum nikah gimana Ustadz? Insya Allah tahun ini segera menikah ya dengan yang soleh-soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau belum nikah, diingetin sama orang tua, kakak, adik, dan seterusnya. Yang udah nikah pasangan. Titik blind spot itu tuh harus terus dibaca supaya kita gak mati gaya. Sekarang kita bicaranya tuh tentang wala takun minal ghafilin. Kamu tuh jangan lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan lalai. Kebanyakan orang-orang lalai ya gara-gara dia nganggep remeh sih. Nganggep enteng, nganggep remeh, dia lalai jadinya. Nganggep remeh, nganggep enteng, lalai jadinya. Wala takum minal ghafilin itu juga bermakna tolong jangan sepelekan. 10 hari terakhir ini berlalu secepat kuda, nanti kilat ya, bukan main. Ayo teman-teman, sampai mana Qurannya? Udah khatam belum? Saya punya tips dan trik ya. Ini boleh ditiru boleh enggak sih? Tapi ini ya apa ya? Sedikit apa ya? Membantu kalau menurut saya pribadi ya. Syekh Ahmad Diban. Syekh Ahmad Diban. Ini khatam Quran dalam waktu 7 jam. 7 jam 28 menit 34 detik. Khatam Quran. Gimana caranya? Nah, nih. Teman-teman cek di YouTube Syekh Ahmad Diban. Jangan sampai nih ke-skip nih. Ini cara khatam Quran 7 jam. Tapi beliau bacanya begini ya. Ini kita bisa juga untuk ngikutin gitu. Nih. Maaf ya, sebentar. Syekh Ahmad Diban. Nah, إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكم. Ya bacanya memang baca ini ya, murojaah yang kencang gitu ya. Baca murojaah yang kencang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur thumma arjil basara karratain yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha ila akhirih. Bacanya itu emang agak cepet gitu ya. Jadi 7 jam 28 menit 34 detik khatam Al-Quran. Ya itu sih ya bahasanya nge-cheat kali ya, nge-cheat. Ya bukan nge-cheat juga, tapi ini kalau teman-teman ngerasa kayaknya sibuk banget, waktunya kok seperti terlihat belum ada, tapi sebenarnya bukan waktu belum ada, kita mungkin harus membenahi prioritas kita aja. Nah, jadi bacanya yang kayak gini. Ya kalau sehari 7 jam udah khatam satu Quran, ya insya Allah bisa khatam lah. Sekali mah syukur lebih. Begitu teman-teman. Ini biasa dipakai yang Syekh Ahmad Diban gini, biasa dipakai sama teman-teman para penghafal Quran untuk murojaah. Kan memang ada orang-orang hafal Quran yang mereka dalam menjaga hafalan itu harus dengan cepat memurojaah
Ada yang 5 juz sehari, ada yang 3 juz sehari, ada yang 7 juz sehari murojaahnya, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Atau pakai metode yang kayak sering kita baca gitu kan. Habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar gitu kan. Ya kan? Habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar gitu kan. Khatam sekali. Yes, standar lah. Amin. Sekali khatam standar lah. Syukur kalau bisa ya lebih dari sekali, mudah-mudahan lebih dari sekali. Amin ya rabbal alamin. Atau mungkin lebih daripada itu. Nah, bahayanya tuh ini bahaya sekali, yakin bahaya banget. Bahayanya tuh kita itu tidak menariknya punya sifat bosen. Bahayanya itu kita tidak menariknya punya sifat malas. Udah tuh sifat paling membunuh banyak kebaikan di tengah-tengah kita tuh. Makanya Nabi berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Udah jangan bosen, jangan malas. Bosen, malas Ustaz, bosen Ustaz, malas, ya Allah. Sama. Memangnya dikira yang berbicara ini gak bosenan? Memangnya dikira yang berbicara ini gak malesan? Sama, kita sama punya penyakit itu. Yang tidak menarik itu, bosenan, malesan. Blas tidak menarik, sama sekali tidak menarik. Penyakit bosan sama malas itu sama sekali gak menarik. Tapi ya udahlah ya. Kalau kita mau turutin yang gak ada habisnya. Sekarang kita bisanya apa? Lawan. Rasa sakit, penyakit malas, bosan, bisanya apa? Lawan. Saya nggak bisa kalau gini. Ada pelatih seorang atlet bilang gini ke atletnya, kamu hanya butuh waktu 30 hari membiasakan kebiasaan, lalu badanmu butuh sama kebiasaan yang sudah kamu bangun 30 hari itu. Ternyata bener loh, serius. Kita hanya butuh bangun kebiasaan 30 hari ke depan. Lalu di hari ke-31 badan kita tuh kayak menyengaja, butuh nih. Terbiasa subuh syuruk, butuh nih sama subuh syuruk. Kalau gak ada subuh syuruk ada yang hilang. Terbiasa sedekah, kok pagi ini kayak ada yang kurang apa ya? Sedekah subuh, belum sedekah subuh. Langsung curious. Secepat itu sebenarnya badan kita tuh menyesuaikan. Sebagaimana kita menyesuaikan dengan kalau teman-teman lagi umroh. Kan di awal tuh kan kayak maghrib dengan ngantuk banget. Karena kan di rumah udah jam 12 malam kan di Indonesia. Di sana maghrib jam 7 malam. Di Indonesia kira-kira jam 11, jam 12 malam. Itu kayak ngantuk banget. Tapi nanti di hari keempat tubuh kita kan terbiasa kan. Menyesuaikan diri kan. Lama-lama maghrib gak ngantuk. Isya gak ngantuk. Badan kita udah mulai menyesuaikan. Begitu mau pulang hari ke-9. Pulang jet lag lagi sampai Indonesia. Gitu kan. Badan kita tuh 4 hari aja bisa menyesuaikan tuh. Apalagi 30 hari. Digembleng sama Ramadan, dididik Ramadan, dikasih amal soleh di bulan Ramadan. Itu yang apa ya? Menariknya di situ. Nah, teman-teman dirahmati Allah, yuk lanjut satu lagi terakhir. 206. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang inda rabbika la yastakbirun. Sesungguhnya mereka ini tidak sombong an ibadatihi gini. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu Allah tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikan Allah, dan hanya kepada Allah sajalah mereka bersujud. La yastakbirun, mereka enggak sombong. Jangan sombong yuk. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kadang-kadang kita nih sombong dengan pencapaian, sombong dengan titipan. Kadang aneh juga ya. Kita sombong, sedangkan yang kita sombong itu titipan. Kadang aneh, kita ini sombong padahal matinya kita mau kaya mau belum kaya ya 2 kali 1 dikuburnya. Kita ini sombong dengan barang yang sebenarnya sejatinya bukan punya kita. Tuh kadang manusia tuh yang sombong memang agak lucu ya, agak unik ya. Tapi ala kulli hal ya udahlah.
La yastakbirun, jangan sombong. An ibadatih, udah, daripada beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunah, banyak bertasbih. Walahu yasjudun, banyak sujud sama Allah. Banyak apa? Banyak tasbih. Banyak apa? Banyak sujud. Banyak tasbih, banyak sujud. Kata Rasulullah SAW, pernah datang laki-laki gini, ya Rasulullah, kasih saya amalan dong, yang saya nanti bisa masuk surga. Nabi bilang gini, bantu aku untuk mewujudkan impianmu masuk surga itu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak apa? Sujud. Dan kata Nabi gini, fa'akthirud du'a fis sujud. Kita ini harus banyak-banyak doa ketika kita sujud. Mewah itu doa pas sujud tuh. Sambil nangis, sambil sesek banget. Mewah. Kapan terakhir kali kita nangis dalam sujud? Kayaknya pas lagi ada masalah ya. Begitu udah gak ada masalah, gak nangis lagi kan. Kemarin ada masalah, sesek banget dada. Ya Allah. Begitu masalahnya udah hilang, cekakak cekikik lagi. Tapi ya udahlah, ya itu manusia memang default atau template setelan publiknya kayak gitu kadang-kadang. Bismillah, yuk banyakin tasbih, banyakin sujud. Umur gak tahu ya, udah bersiap aja, sehingga kapanpun dipanggil pulang ya siap. Ingat loh ya, kita ini nanti dikubur tuh lebih lama loh ya daripada hidup umur kita di atas dunia loh ya. Rasulullah itu usia beliau 63 tahun, tapi beliau setelah wafat lalu dimakamkan, beliau yang mulia itu sudah wafat sejak 1400 tahun yang lalu loh. Artinya kan umur kita di bawah tanah itu potensinya lebih lama daripada umur di atas tanah. Sebentar aja dunia ini, sebentar. Ya, ntar kita tuh pulang ke Allah juga. Yang kaya, yang miskin pulang, rakyat atau penguasa pulang, pemimpin ataupun bukan pemimpin pulang. Udah, yuk mau pulang, bismillah. Yuk, bismillah, mau pulang. Cari aja yang terbaik, bekal terbaik. Apa tuh bekal terbaik? Amal salih, ya kan tadi kan? Falya'mal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pokoknya beramal salih, jangan syirik. Sehat-sehat teman-teman, lancar rezekinya, berkah segala-galanya, dan mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Kami mendoakan dalam safar, semoga Allah mudahkan semua teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook untuk beramal salih. Allah berkahkan dalam rezeki, Allah limpahkan dalam harta, Allah mudahkan dalam segala hajat impian terkabul. Yang belum punya kediaman, Allah beri kediaman terbaik. Yang belum punya kendaraan motor ataupun kendaraan yang lain, semoga Allah berikan kendaraan yang prima, yang baik, yang sehat. Allah sehatkan badannya terus terjaga. Yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dari rasa sakit yang diderita. Yang sakit hatinya, semoga Allah sembuhkan sakit hatinya. Yang belum menikah tahun ini ya insya Allah segera menikah dengan yang solih-solihah. Yang sudah pernah menikah gagal dalam pernikahannya, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang qadarullah istrinya hamil mengandung, mudahkan persalinannya ya Allah. Yang sedang menanti buah hati setelah lama menikah, semoga Allah segera berikan buah hati, anak keturunan, cucu, cicit, cangga yang solih-solihah. Jadikan kami semua ya Allah hamba-Mu yang manfaat untuk umat. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hamba-Mu yang senantiasa duduk dengan orang yang taat. Dekatkan kami dengan circle yang baik, jauhkan kami dari circle yang toksik. Silakan teman-teman berdoa, kami dari jauh mengamini. Silakan berdoa sesuai hajat masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkan hajat sahabat-sahabat kami di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ya Allah. Muliakan beliau ya Allah. Undang beliau wukuf di Arafah. Undang beliau sujud depan Ka'bah. Undang beliau untuk berumrah, berhaji bersama keluarga yang dicintai. Istiqomahkan kami ya Allah. Semoga kami Engkau wafatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Haastur di Bandung sudah ada di Jalan Gatot Subroto, di atas depan Hotel Papandayan. Di Jalan Gatot Subroto depan Hotel Papandayan. Teman-teman yang di Bandung mau berumrah bersama Haastur bisa daftar melalui Haastur Bandung. Teman-teman juga bisa mendaftar melalui Haastur Kediri. Teman-teman juga bisa daftar melalui Haastur Bogor, atau mau langsung ke pusat pun juga disilahkan. 0812 500 100. Juga more info tentang umroh bersama Haastur, kami dampingi dan dibersamai oleh asatiz Haastur lainnya. Nanti teman-teman juga bisa akses ke akun Haastur ya, begitu. Juga kalau di antara teman-teman ada yang mau menyapu bersih peluang amal jariah pembangunan gedung penghafal Quran di Wonosobo sebagai amal jariah yang mudah-mudahan Allah ridho dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dalam harta kepada kita. Teman-teman juga bisa langsung melalui Bank Muamalat 50900196666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Begitu teman-teman. Yang mau itikaf ke Masjid Muhammad Al-Fatih sangat-sangat boleh sekali, disilahkan. Itikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih diisi oleh banyak para asatid dari Mesir, Madinah, Libya, kemudian Unsik, Kalibeber. Diisi juga oleh beberapa alumni-alumni hebat yang mumpuni. Itikafnya juga disediakan banyak ya insya Allah banyak lah. Ya ada menu sahur berbuka, ada daurahnya juga di sana, jadi banyak ilmu yang bisa didapat juga insya Allah bi'inillah. Barakallahu fikum, sehat-sehat selalu. Semoga Allah SWT memuliakan sahabat semua. Salam buat warga di rumah ya, mohon maaf lahir batin. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp, channel WhatsApp UIR juga bisa hubungi nomor admin 0812 1025. Konfirmasi juga bisa ke sana juga kalau teman-teman mau bersamainya 0812 1025. Barakallahu fikum. Dan bisa juga tanya banyak program yang ada di sana. Program zakat fitrah di Masjid Maaf, program zakat harta atau zakat mal di Masjid Maaf, atau program-program lainnya yang teman-teman bisa bersamai. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu kalimat terakhir. Ini buat update status. Karena kita nggak tahu pulangnya kita kapan, maka karena kita nggak tahu matinya kita kapan, maka solusi terbaiknya adalah kita siap-siap setiap saat. Jadi kalau tiba-tiba secara mendadak Allah panggil kita pulang, kita sudah dalam keadaan siap. If you always ready, then you don't have to get ready. Kalau kita selalu siap, maka kita nanti gak perlu siap-siap, karena kita sudah siap. Mari pulang dalam keadaan terbaik. Pulang membawa jiwa yang mutma'innah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Sehat panjang umur semuanya. Kalau saya meninggal duluan, tolong sekali didoakan. Kalau saya meninggal duluan, tolong sekali didoakan. Umur gak ada yang tahu. Tapi semoga kita ketemu lagi di syurganya Allah. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat warga di rumah. Terima kasih banyak.